Masa bisa? Oke. Oke, oke, kita lanjut ke fase setelahnya berarti lah ya. Hmm, Kita lanjut ke fase setelahnya berarti faslun fi bayani nisbatil alfad lil ma'ani. Yang tadi clear lah ya, sing kuliatil khamas. Clear. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai apa sih hubungan antara lafal dengan makna. Kan tadi kan di awal kita ngomong konsep dalalah itu nanti kaitannya dengan makna gitu kan, dekat dengan itu. Terus pembahasan mengenai lafal juga sudah. Terus pembahasan kuliatil khamas sudah. Ini sebenarnya sisipan saja pembahasan ini nanti ya. Karena ya ini perlu, ya ini penting. Karena ini nanti kaitannya dengan definisi, kaitannya dengan proposisi juga sebenarnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani nisbatil alfadil ma'ani. Fasal menerangkan tentang hubungan nisbat antara lafaz dengan makna. Oke. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun takhalufu wal ishtiraku aksuhu taradufu. Wa nisbatul alfadhi, adapun hubungan antara lafal-lafal lil ma'ani terhadap makna, khamsatu aqsamin, yaitu ada 5 macam, lima jenis, bila nuqsani tanpa kurang. Jadi hubungan antara lafal dengan makna nanti di sini terbagi menjadi 5. Apa saja? Tawatu'un yang pertama nisbat tawatu. Tasyakukun yang kedua nisbat tasyakuk. Takhalufu yang ayat takhalufun. Yang ketiga nisbat takhaluf atau tabayun nanti. Takhaluf itu sama dengan tabayun. Wal ishtiraku, dan adapun nisbat ishtirak atau mushtarak gitu ya. Aksuhu, adapun kebalikan dari ishtirak itu at-taradufu, nisbat taraduf. Berarti walhasil nisbatul alfad lil ma'ani itu nanti ada 5. Yang pertama tawatu, tasyakuk, takhaluf, terus ishtirak atau mushtarak, dan taraduf. Apa perbedaan antara 5 itu dibahas di syarah. Aqulu al-lafdu imma yakuna wahidan au muta'addidan. Lafal itu ada kalanya wahid, lafal itu ada kalanya satu, au muta'addid, atau ada kalanya dia lebih dari satu, berbilang gitu ya. Wala kullin fal ma'na imma ayyakuna wahidan au muta'addidan. Dan masing-masing dari keduanya, lafal yang satu atau lafal yang lebih dari satu, kemudian kan nanti ada maknanya. Nah, masing-masing dari itu juga maknanya imma wahidan au muta'addidan. Maknanya juga ada kalanya satu dan ada kalanya lebih dari satu. Maknanya banyak. Maka fal aksam arba'ah, maka hasilnya kemudian macamnya ada 4. Walaupun nanti di bawah nanti ada pembagian lagi macamnya menjadi 5. Maka kalau kita bikin gimana ya? Hmm, kita perlu pakai di situ nggak ada itunya ya. Ya, saya kirim screenshot ya. Tapi yang kamu, oh belum ding. Oke. Jadi yang pertama, berarti kan tadi gini. Ini kalau coret-coretannya susah. Lafal itu terbagi jadi 2. Wahid sama muta'addid gitu ya. Lafal terbagi menjadi 2. Wahid, muta'addid. Masing-masing dari pembagian yang 2 itu kemudian terbagi juga menjadi 2. Al-makna wahid, al-makna muta'addid, untuk makna yang
untuk lafal yang wahid, juga makna wahid dan makna muta'addid untuk lafal yang muta'addid. Kebayang nggak? Jadi nanti ada 4. Gambarnya gue tulisan Jel, gambar sana, gambar sana. Hah? Gambar Jel. Aku kan gambar. Iya, sudah. Sebenarnya Ikan langsung isosan, langsung lagu. berat sekali. Jadi gambarannya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Okay. Nah, lafal dia imma wahid, Hmm. imma muta'addid kan gitu kan. Itu udah Lafal ada digambar. kalanya satu, lafalnya satu, ada kalanya lafalnya banyak. Oke. Okay? Nah, Mm-mm. masing-masing dari keduanya ada kalanya maknanya satu, ada kalanya maknanya banyak. Terus lafal yang muta'addid ada kalanya maknanya satu, ada kalanya maknanya banyak. Kan gitu. Oke, kelihatan apa enggak? Wait. Nah, ketika lafalnya satu dan maknanya satu, itu namanya tawatu. Lafalnya satu, maknanya satu. Nah, gini, Ding. Sebelum ke sana. Contoh lafal satu, makna satu. Di situ contohnya adalah apa? Ya al-insan gitu ya. Lafal satu, makna satu. Contohnya apa? Al-insan. Lafalnya satu. Secara makna juga cuma satu. Apa itu makna dari insan? Hayawanun natik gitu kan. Maka dia disebut sebagai tawatu. Tapi ternyata ada lafalnya satu, maknanya satu, tapi maknanya itu nanti punya spektrum. Contoh lafal apa? Contoh lafal putih. Lafal putih secara makna yo putih adalah apa? Putih yo warna yang seperti itu kan putih kan. Tapi dia punya spektrum antara dia 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 terentang dari spektrum yang paling putih sampai yang mendekati hitam gitulah kurang lebih seperti itu. Nanti ada bukan mendekati hitam ya. Paling putih sampai paling tidak putih atau putihnya beda. Putihnya papan tulis itu beda dengan putihnya kulit kan gitu kan. Sama-sama putih. Dia kulitnya putih. Putihnya kulit itu gambarannya nggak seperti papan tulis kan. Atau papan tulis itu putih. Nah, gambaran putih itu tidak sama dengan putihnya wajah. Begitu juga dengan air putih. Nah, air putih malah bening. Nah, jadi ketika lafalnya satu, maknanya satu, oke kembali ke itu saja lah ya. Kembali ke PDF. Ketika lafalnya satu, maknanya satu, dan di situ tidak ada rentang spektrum dari maknanya, itu disebut sebagai tawatu, nisbat tawatu iyah gitu ya. Oke. Ketika maknanya satu, lafalnya satu, ke satunya ke itu aja dulu mas. Apa nih? Hmm. PDF. Di sini. Nah, ketika lafalnya satu, maknanya satu, tapi di situ ada apa namanya? Ada spektrum, jadi ada tafawut di situ. Tafawut itu ada tingkat kekuat dan lemahnya gitu ya. Jadi, nanti dibahas ada di bawah ada pembahasannya. Itu namanya tasyakuk. Oke. Terus ketika berarti tadi lafal satu, makna satu. Ada tawatuk dengan tasyakuk. Terus lafal satu, maknanya banyak. Contoh,
kata ainun. Ainun itu artinya bisa mata air. Terus apa lagi? Mata air. Lafalnya satu, maknanya banyak. Itu namanya mustarak, istirak. Nisbatnya istirak, mustarak. Lafal yang mustarak. Di bahasa Indonesia namanya homonim ya mungkin ya. Homonim. Kata apa dalam bahasa Indonesia? Hmm, masa, masa dan masa yang artinya satuan berat gitu ya. Dengan masa yang artinya orang-orang gitu ya. Katanya sama tapi maknanya kan beda. Nah, itu mustarak. Terus ada yang nisbatnya taroduf. Nisbatnya taroduf itu berarti tadi kan makna satu, lafal satu, makna satu, lafal satu, makna satu yang tanpa spektrum, yang ada spektrum, terus lafal satu makna banyak, terus berarti maknanya banyak, lafal artinya satu, maknanya satu. Itu namanya taroduf, morodif. Morodif itu kan sinonim. Contohnya apa? Maknanya lebih dari satu, tapi lafalnya lebih dari satu, tapi maknanya satu. Contohnya apa contohnya? Di bahasa Indonesia apa? Melihat, memandang gitu misalnya gitu ya. Artinya sama-sama. Dalam bahasa Arab contohnya ya nanti kita baca di syarah. Terus yang terakhir maknanya dua, artinya juga dua. Artinya memang yaitu dua kata yang artinya beda. Itu namanya tabayun atau takhaluf. Oke, kita masuk ke syarah, kita coba baca di syarah. Oke, al-lafdhu imma yakuna wahidan atau muta'addidan. Lafal ada kalanya itu satu ataupun banyak, dan masing-masing dari dua itu nanti terbagi jadi dua. Ada kalanya maknanya satu dan ada kalanya maknanya banyak, maka menjadi empat. Tapi famisalul awal famisalut tihadil lafadz wal makna, contoh dari makna dan lafalnya yang ittihad sama-sama satu, contohnya insan. Insan itu maknanya satu, lafalnya satu, lafal insan, maknanya juga ya satu tok, tidak punya makna yang lain. Madlulnya dari insan yo hayawanun natiq gitu kan. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, misalu ittihadul lafadz wa ta'addudul makna. Lafalnya satu, maknanya banyak. Contohnya ainun. Lafal ain dia bisa digunakan untuk menunjukkan mata, indera penglihatan mata, atau bisa digunakan untuk menunjukkan artinya mata air. Maka lafalnya satu, maknanya banyak. Oke, falqismul awal, maka yang pertama berarti ittihadul lafadz wal makna. Ini tahada al-ma'na fi afrodihi summiya kulliyan mutawatian kal insan. Ketika maknanya satu di semua afrodnya, artinya lafal insan, ketika kita ucapkan lafal insan, maka di afrodnya berarti afrodnya kan ada Bakar, ada Amr, ada Hasan, ada Husain. Itu kalau kita bawa ke sana, kata insan itu artinya tetap sifat hayawan dan natik gitu kan. Nggak ada definisi yang lain. Itu namanya, nah yang seperti itu namanya tawatu. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, wa ini ikhtalafa fiha bisyiddah wa dha'af. Ketika dia berbeda dari segi kekuatan dan kelemahannya, tadi ada spektrum, contoh lafal putih, maka sumia kulian musyakkikan, maka disebut sebagai kuli yang musyakkik atau tasyakuk. Nah, fa inna maknahu fil waraq, karena makna putih di kertas itu aqwa min maknahu fil qamis. Itu jauh lebih kuat dari makna putih di dalam komis, baju gitu ya, masalan sepertinya. Contohnya, jadi baju yang putih dengan kertas yang putih sama-sama disifati dengan putih, tapi secara objektif putihnya kertas dengan putihnya baju itu berbeda dari segi kuatnya sifat putih itu. Begitu juga nanti dengan putihnya wajah. Putihnya wajah sebenarnya nggak putih malah ya. Putihnya wajah sama putih-putih wajah tetap tetap semu coklat atau semu kuning gitu. Nah, yang kedua, wal qismu tsani, adapun jenis yang kedua, wa huwa ma ittahada fihi al-lafdhu wa ta'addudul makna.
yaitu lafal kulli atau lafal yang ketika lafalnya satu, maknanya banyak. Dia disebut sebagai yusamma mushtarakan, namanya mushtarak. Tadi sudah dijelaskan. Wa mithalu ma ta'addada fihi al-lafdhu wattahada al-ma'na insanun wa bashar. Contoh yang lafalnya satu, lafalnya banyak, tapi maknanya satu, itu contohnya adalah lafal insan dan lafal bashar. Lafalnya dua, insan dan bashar, tapi dua-duanya fahuma mutaradifani, keduanya bersinonim. Wan nisbah bainahuma at-taraduf, nisbahnya adalah taraduf. Terus wa mithalu ma ta'addada fihi al-lafdhu wal ma'na, contoh dari lafal yang lafalnya banyak dan maknanya banyak, contohnya apa? Insan wa faras, manusia dengan kuda. Fahuma mutabayyinani, keduanya memang berbeda. Lafalnya beda, maknanya beda. Alama fihi. Wan nisbah bainahuma at-tabayyun. At-tabayyun kalau di teks itu at-takhaluf. Fahadhihi al-aqsam al-khamsah allati dzakaraha fi qawlihi wa nisbatul alfad al-baitain ay tammim au untur al-baitain. Wa muraduhu bit takhaluf ay at-tabayyun. Maksud dari takhaluf adalah tabayyun. Oke, itu penjelasan dari berapa? 2 bait sebelumnya. Kenapa kita perlu yang seperti kita perlu tahu seperti ini? Karena nanti kita menjadi punya gambaran ketika kita nanti membahas tentang definisi. Misal kayak kita ngomong apa namanya? Contohnya apa ya? Kita ngomong definisi atau kita ngomong proposisi nanti. Definisi dari apa namanya? Apa itu massa misalnya gitu ya. Nah, itu perlu dikelirkan yang dimaksud makna yang mana. Karena kata massa maknanya bisa dua gitu kan. Jangan sampai nanti kita diskusi, kita berdebat gitu ya. Kata yang dibahas itu massa, tapi konsep antara dua orang yang berdiskusi itu berbeda. Yang satu mengasumsikan atau mengkonsepsikan massa sebagai satuan, yang satu mengkonsepsikan massa sebagai kumpulan orang. Nah, itu perlu dikelirkan nanti dalam pembahasan mengenai tasawurnya nanti. Apa tasawur dari kata ini? Misal, ain yang dimaksud apa? Ain maksudnya basirah, indera penglihatan, atau ain itu maksudnya mata air. Itu perlu dikelirkan. Begitu juga nanti dengan lafal yang mustarak. Lebih banyak sebenarnya nanti di lafal mustarak yang sering kemudian menjadi perdebatan khilaf, tapi khilafnya lafzi gitu loh. Sampean contohnya apa contohnya? Dua orang itu kemudian berdebat, yang satu ngomong ya ini namanya bukan ini adalah A, ini adalah ya bukan, ini adalah B misalnya gitu ya. Padahal antara A dan B punya makna yang sama. Dia sinonim. Kemudian dia saling berdebat hanya mempersoalkan istilah. Padahal istilahnya beda, tapi maksudnya kan bisa jadi sama. Dan itu banyak. Dan itu khilaf-khilaf yang seperti itu nanti disebut sebagai khilaf lafzi. Lafalnya saja yang beda, tapi konsepsi dari kedua lafal itu sama sebenarnya, tasawurnya sama. Maka itu nggak perlu diperdebatkan. Khilaf lafzi itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, itu yang sering kali terjadi. Khilaf lafzi yang seperti itu. Contohnya apa ya? Ada nggak yang kepikiran khilaf lafzi? Mendengar, misalnya gitu ya. Itu definisi melihat atau definisi sifat apa namanya? Definisi sifat kalam misal gitu ya. Kalam itu apa sih? Apakah kalam itu apa definisi sifat basor misal gitu. Melihat itu apakah definisi sifat sama gitu ya. Itu nanti ada perbedaan uh, apa namanya? Konsepsi di sana, tapi bukan berbeda konsepsi sebenarnya. Perbedaan istilah yang digunakan. Jadi berbeda dari segi
persepsi Maturidi dengan Asy'ari itu beda dari sesuatu yang sing jenengane krungu itu harus suara misalnya kayak gitu. Atau nah itu pembahasan nanti agak ribet lah ya. Aku ya kelalen hasilnya. Oke. Satu lagi. Sudah clear? Clear. Clear. Oke, kita lanjut. ثم قال واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلاء وعكسه الدعاء وفي التساوي فالتماس وقع dan menarik ya. واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع واللفظ adapun lafal iku imma talabun ada kalanya tolab au khobaru atau khobar. Kalam itu adalah ada kalanya kalam tolab atau kalam khobar. Kalam tolab nanti kalau dalam pembahasan balaghah namanya kalam insya. Jadi kalam itu terbagi menjadi dua, ada kalanya insya, ada kalanya khobar, insya'iyah, khobariyah. Wa awalun ada yang pertama kalam tolab, salah satu itu ada tiga, satu karu akan disebutkan apa? Apa talata. Apa saja itu? Amrun ma'asti'la. Yang pertama adalah amr ma'asti'la bersama dengan apa namanya? Sifat luhur gitu ya. Wa'aksuhu kebalikan dari amr itu doa, namanya doa. Wafit tasawi dan di dalam faltimasun gitu. Faltimasun adapun iltimas itu waqa'a terjadi, berlaku fit tasawi di dalam tasawi itu dua hal yang sama gitu ya. Oke, kita baca ke apa namanya? Baca ke syarahnya saja. Al-lafdhu in ihtamala as-sidqa wal kadhiba atau wal kidba gitu ya. Kidb atau kadhib wal kadhiba fahuwa khabarun. Lafal ketika dia mempunyai kemungkinan benar dan salah dari segi lafal itu sendiri. Konstruk lafalnya gitu ya. Lafal ketika dia mempunyai kemungkinan benar atau salah berdasarkan konstruksinya, bukan berdasarkan fil waqi nanti kaitannya bukan kaitannya dengan kenyataannya benar atau salah, bukan itu. Tapi dari segi konstruksi lafal, dari konstruksi lafal itu ketika memungkinkan benar atau salah namanya khobar. Zaidun qaimun seperti lafal Zaid qaim. Maka secara struktur lafal Zaid qaim itu mungkin kita sifati dengan ini benar, ini salah. Paling gampang seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Wa in wujida ma'nahu bihi. Wait, wa in wujida ma'nahu bihi. Fahuwa talab. Ini definisi yang ngono ya. Contohnya gini, kalam khobar itu, misal kita ngomong seperti ini. Saya ngomong, ada informasi bahwa besok perkuliahan libur. Maka kita bisa ngomong, ngapusi, salah paling info nih. Gitu. Itu mungkin kita ngomong seperti itu. Karena secara konstruksi kalimat itu, secara struktur memang memungkinkan untuk disifati dengan benar atau salah. Tapi ada kata kalimat yang memang tidak bisa disifati dengan benar atau salah. Contohnya apa? Saya perintah seseorang, Mas, tolong pintunya ditutup. Ngapusi. Kan nggak bisa seperti itu. Mas, itu tolong panggilin, bukan seperti itu. Contohnya apa? Itulah ya. Mas, silahkan keluar dari ruangan. Bohong gitu. Misalnya gitu. Itu kan masa iya. Itu nggak biasa seperti itu karena itu bukan sesuatu yang sifatnya informatif gitu ya. Jadi kalam khobar itu kalimat deklaratif, gampangnya seperti itu. Kalam khobar itu kalimat deklaratif, sesuatu yang menginformasikan gitu lah. Kalimat yang di situ menginformasikan sesuatu. Nah, kalam khobar ini nanti yang
kita gunakan di dalam membangun proposisi. Proposisi itu kalam khobar. Kalimat deklaratif, proposisi yang nanti proposisi itu digunakan menjadi premis di dalam silogisme, itu kalam khobar. Tidak boleh kalam insya atau tolab. Maka proposisi nggak bisa. Tolong ambilkan kursi. Proposisi kok seperti itu? Nggak bisa. Seandainya itu mau dijadikan proposisi, maka seperti ini prosesnya menjadi bapak bilang kepada anaknya, tanda kutip, tolong ambilkan kursi. Itu sudah. Kalau sudah seperti itu, maka dia menjadi kalam khobar. Tapi kalau tolong ambilkan kursi gitu, dok, itu bukan kalam khobar dan dia nggak bisa jadi premis, nggak bisa jadi proposisi gitu kan. Nah, oke. Kemudian kalam tolab itu nanti terbagi. Kalam tolab itu sama dengan insya ya. Nah, kaqaulika i'lam ya Zaid, i'lam ketahuilah ya Zaid wahai Zaid. Nah, wal awwalu ya'ti 'inda qawlihi mahtamala sidqa lidatihi jara al-bait. Ini nanti yang pertama itu nanti ada di pembahasan qadiyah. Mahtamala sidqa lidatihi jara itu bait yang nanti ada di bab fil qadaya wa ahkamiha. Bab menerangkan tentang qadiyah, proposisi-proposisi atau premis-premis, itu nanti di belakang ada pembahasannya lagi itu. Nah, yang tiga ini kalam tolab dengan pembagiannya itu informasi tambahan saja, sebenarnya nggak dibahas di sini karena kita nggak bahas kalam tolab di dalam pembahasan apa namanya, pembahasan proposisi. Nanti kita nggak bahas tolab, kita hanya bahas kalam khobar. Wasani ada pun yang kedua berarti kalam tolab atau kalam insya. Salah satu aksamin ada tiga jenis, tiga macam. Li'annahu ingkana min taklin, karena ketika dia itu diucapkan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi atau subjek yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang lebih yang di bawahnya, kaqaulil makhdum li khadimihi, seperti ucapannya majikan kepada pembantunya, kurang lebih seperti itulah ya. Itu disebut amr, kayak isqini ma'an gitu ya. Beri aku minum lah, kurang lebih seperti itu. Nah, fahuwa amr, namanya itu amr. Wa in kana minal adna, kalau itu diucapkan dari orang yang secara derajat di bawah ke yang lebih atas, itu namanya apa namanya? Doa. Contohnya apa? Contohnya kalau ada khodim mengucapkan kepada majikannya, ini dirhaman, beri aku uang, kurang lebih seperti itulah ya. Itu namanya doa. Atau kita berdoa kepada Allah, contohnya apa? Contohnya ya banyak ya. Rabbi zidni, zid, tambahkanlah, kan gitu kan. Tapi kan itu tidak perintah, secara istilah itu bukan perintah namanya, tapi doa. Tambahkanlah, atau semoga engkau menambahkan nih kepadaku ilmu itu, memberiku ilmu. Nah, wa in kana musawian, ketika itu musawin, wa in kana musawin, wa in kana min musawin, ketika itu dari orang yang secara level sama, yusamma iltimas, namanya iltimasan, namanya iltimas. Kaqauli ba'dil khidmah atau khidmah kok khidmah ya, liba'din, kepada yang lain, ini imamati, berikan imamahku. Nah, ini penjelasan dari bait yang sebelumnya. Tapi pembahasan tolab itu cuma untuk sebagai pembanding saja dari pembahasan kalam khobar, karena yang kita bahas nanti kalam khobar, dan itu ada di pembahasan babun fil qadaya wa ahkamuha mahtamar sidqa lidatihi jara ila akhirih. Itu pembahasannya. Ya, Allah alam bisawab. Oke, sangat jelas sekali penjelasan tentang pembagian kalam. Ada kalam tolab dan kalam khobar. Tapi kita fokus di kalam khobar. Karena kalam tolab hanya isinya permohonan, doa, dan ajakan.